Selamat siang, Kep. Ya, selamat siang. Siang, Kep. Ya, kita bicara pergerakan muatan. Pembelajaran mengenai pergerakan muatan, angkutan laut merupakan salah satu usaha di bidang jasa dengan cara pengangkutan yang beraneka ragam dan membutuhkan ketelitian serta kecepatan tinggi. Jumlah muatan yang diangkut cukup beragam, sehingga persiapan perlu dilakukan dan lamanya barang dalam pengangkutan juga mengandung banyak konsekuensi bahaya. Kerusakan baik oleh cuaca maupun pencurian selama muatan atau pembongkaran di tempat tujuan. Ya, jadi angkutan laut itu merupakan suatu jasa ya untuk mengantar barang dari setempat ke tempat lain ya di laut-laut. Jumlah diangkut juga sangat beragam ya. Lamanya harus persiapan dilakukan lamanya barang dalam pengangkutan ya, mengandung banyak konsekuensi bahaya, kerusakan baik oleh cuaca ataupun pencurian dan lagi pula juga pada saat discharge ya, bongkar. Pembukuan awal. Seorang yang mempunyai barang untuk dikirim dari satu tempat ke tempat lain, pertama-tama menghubungi perusahaan pelayaran. Ini pembukuan awal, Pak. Jadi konsainer mempunyai atau shipper ya, pengirim apa namanya yang punya muatan, maksudnya ya, yang punya muatan ya, menghubungi suatu pengusaha pelayaran pada bagian pembukuan muatan, booking section. Jadi yang punya muatan menghubungi suatu pelayaran bisa dapat lihat pada pembukuan muatan atau booking section. Pengiriman barang tidak selalu oleh pemilik barang. Saya ulangi, pengiriman barang tidak selalu oleh pemilik barang. Bisa saja oleh pengusaha perdagangan atau eksportir. Ya, kadang-kadang mengirim barang bukan menghubungi pengusaha melainkan bisa melalui perantara ya, agensi yang penghubung yang mencari ya, atau broker lah, dengan kata lain broker mencari shipper atau perusahaan-perusahaan pelayaran ya yang menghubungkan antara pengirim muatan dengan owner kapal ya. Jadi kadang-kadang mengirim barang menghubungi pengusaha melainkan perantara atau canvaster, pencari muatan. Apabila sudah disetujui persyaratan-persyaratannya, terutama jadwal pemberangkatannya kapal, jumlah muatan, termasuk term pengangkutan, maka dibuat suatu perjanjian yang disebut engagement sheet. Ya. Perjanjian yang bersifat mengikat pada satu saat pengangkut, mengatur pemuatan dan pemadatan di kapal. Engagement sheet. Ya. Ini perjanjian bersifat mengikat pada saat pengangkut mengatur muatan dan pemadatan di kapal. Pengiriman akan menyelesaikan semua dokumen pengangkutan muatan yang ada. Tugas-tugas tersebut biasanya dilakukan oleh ekspedisi muatan kapal laut. Ya. Pengiriman memberikan data-data tentang ukuran dan berat muatan. Ya, yang mengirim ini Pak, yang mengirim muatan. Data-data tentang ukuran muatan, berat muatan yang sangat berguna untuk pengangkutan. Jadi jika terjadi kerusakan dan tuntutan ganti rugi atau klaim dapat diajukan. Data-data dipergunakan untuk pengangkutan oleh pengangkutan untuk menentukan uang tambang ya, uang tambangnya freight yang dihitung sesuai dengan tarif berdasarkan golongan barang dikalikan dengan jarak pelayaran ditambah dengan biaya bongkar muat, gudang dan sebagainya yang sah. Dan nomor 2 tadi awal ya, nomor 2 proses pemuatan. Muatan diangkut dari gudang pengirim, ya muatan sudah masuk di gudang pengirim nih Pak. Sekarang diangkut dari gudang pengirim ke terminal.
atau gudang pengangkutan. Ya. Dan saat muatan diterima di gudang atau terminal, shipper akan menerima tanda terima. Shipper ya akan menerima tanda terima. Pada momen ini carrier mengeluarkan konsumen, carrier pembawa. Jadi shipment setelah menerima tanda terima, carrier pembawa ya mengeluarkan konsumen, bill of lading. Carrier nih Pak. Jadi yang mengeluarkan bill of lading siapa? Dari pihak carrier, ya pengirim yang mengeluarkan konsumen bill of lading yang disebut konsumen untuk dikapalkan atau to be shipped bill of lading. Untuk muatan-muatan yang berbahaya atau mahal dan kemungkinan akan rusak atau dicuri, maka sebelum pemuatan carrier ya di kapal akan mempergunakan jasa surveyor ya. Jadi jasa surveyor itu gunanya untuk apa? Biasanya dari shipper atau dari carrier ya, menggunakan jasa-jasa surveyor. Jasa surveyor ini gunanya untuk meneliti dan memeriksa ruangan tempat muatan. Ya, jadi untuk apabila ada muatan berbahaya atau mahal, kemungkinannya akan rusak atau dicuri, ya muatan di heads-nya juga tidak memenuhi syarat, maka pihak carrier, pihak kapal atau owner kapal menggunakan jasa surveyor untuk meneliti dan memeriksa ruang tempat muatan. Ya. Dan pada saat persiapan, carrier atau pembawa telah menyiapkan surat perintah pemuatan. Surat perintah pemuatan atau loading order, shipping order, dan dilampiri dengan resi mualim atau mate receipt, ya, yang sering kita tahu itu mate receipt untuk ditandatangani oleh siapa? Pihak kapal, chief mate. Nah, berdasarkan informasi yang telah diterima lewat telegram, fax email mengenai jenis dan jumlah muatan yang akan dimuat, maka mualim 1, chief mate menyiapkan susunan penempatan muatan yang disebut tentative stowage plan. Jadi tentative stowage plan itu ada rencana pemuatan di mana muatan belum ada di atas kapal, belum ditempatkan di atas kapal, tapi baru rencana untuk muatan akan ditempatkan di atas kapal, tentative plan. Kalau finally stowage plan itu rencana pemuatan di mana muatan sudah ada di atas kapal, ya. Muatan sudah ditempatkan di atas kapal, sudah ada di heads, ya, di palka. Dalam DNA tersebut, dalam DNA tentative stowage plan, diperhitungkan juga penataan jenis muatan, cara pembongkaran, stabilitas kapal, dan keselamatan kapal dan muatan. Ya. Jadi bukan hanya sembarang membuat tentative stowage plan, tapi ditentukan juga cara pembongkarannya nanti bagaimana, ya apalagi kalau sudah 3 grade dengan 3 pelabuhan, ya betul-betul harus disusun dengan baik. Stabilitas kapalnya bagaimana, semua yang efeknya ke keselamatan kapal dan muatan. Muatan yang dimuat di kapal, seling demi seling dihitung. Ya, seling dan seling demi seling dihitung. Jumlah kolinya juga dihitung oleh tally clerk atau tally sheet. Kegiatan buruh yang bekerja di kapal dicatat mulai dari buka palka, pemuatan, istirahat, ya, dan berhenti kerja juga dimasukkan dalam working time sheet. Itu semua kegiatan buruh harus dicatat, Pak. Nomor 3, jika prosedur menerima muatan rusak, ya, bentar Pak ya. Jika prosedur menerima muatan rusak, apabila dalam pemuatan ada muatan yang rusak, maka muatan tersebut harus ditolak. Ya, harus ditolak karena pihak kapal tidak bertanggung jawab atas kehilangan isi muatan. Ya. Jadi apabila dalam pemuatan ada muatan yang rusak, ya, ada muatan yang rusak,
maka muatan tersebut harus ditolak karena pihak kapal tidak bertanggung jawab atas kehilangan isi muatan tersebut. Ya, pada saat kapal muatan belum naik di atas kapal. Mualim 1 membuat laporan kerusakan pengiriman muatan yang disebut Cargo Exception Report. Ya, ini adalah laporan mengenai kerusakan pengiriman muatan. Mualim 1 membubuhkan catatan dalam made receipt. Ya, misalnya contohnya nih, 10 karung dimuat dalam keadaan rusak. Nah, catatan ini juga ditulis dalam konsumen yang akan mempengaruhi perdagangan. Ya, di mana dikendaki dengan plain bill of lading dan sering dibuat surat jaminan atau letter of identity. Ada kalanya muatan tersebut diperbaiki terlebih dahulu sehingga muatan yang diterima di kapal dalam keadaan baik nampaknya. Nah, kalau misalnya diperbaiki terlebih dahulu, itu tidak masalah, Pak. Jadi ketahuan ada yang rusak, tapi diperbaiki, baru boleh naik kapal lagi. Boleh ditempatkan di atas kapal. Ya, yang jelas apparently good condition, keadaan baik kelihatannya, ya, nampaknya baik. Sebab carrier tidak memeriksa muatan sampai ke dalamnya, ya, karena pihak kapal tidak memeriksa keadaan muatan langsung sampai ke dalamnya. Tapi kalau dari luar sudah damage-nya rusak, muatannya rusak, itu perlu membuat laporan. Pada dasarnya batas tanggung jawab kapal itu from hook to hook atau from rail to rail, ya, dari gancu lepas gancu. Jadi mulai dari gancu dari bawah jeti atau pelabuhan, masukin muatan, lepas gancu, itu tanggung jawab daripada kapal. Atau mulai dari gancu dipasang, nah itu sampai gancu dilepaskan pembongkaran, ya. Jadi gancu dipasang, masuk sampai pembongkaran, nah itu tanggung jawab dari kapal. Tapi mungkin saja ada kekurangan isinya karena hilang selama di pergudangan, dalam perjalanan dari tempat pengiriman ke gudang dan sebagainya. Ya. Nomor 4, selesai pemuatan. Selesai menyusun muatan di kapal, maka chief mate membuat denah pemuatan akhir atau final storage plan. Jadi ada bedanya, Pak, ya, tentatif storage plan dengan final storage plan. Kalau tentatif, rencana pemuatan untuk setiap heads, tapi muatan belum ada di atas kapal. Ya, berdasarkan storage factornya, ya, broken storage-nya juga dihitung. Tapi kalau final storage plan, muatan sudah di atas kapal, ya, dan dibikin suatu final storage plan dan harus diketahui oleh pihak terminal, master, dan dikirim ke consignee dan consignor. Juga agent. Termasuk perhitungan stabilitas kapal, draft kapal, kemudian dibuat juga manifest muatan, ya, daftar muatan per palka head list, ya, dan bill of lading yang berdasarkan resi mualim. Ya, kita lanjut. Semua dokumen ini dikirim ke kantor pusat, juga ke pelabuhan, ya. Tujuannya untuk persiapan-persiapan sebelum kapal tiba di pelabuhan bongkar. Jadi semua dokumen-dokumen, ya, manifest, bill of lading, ya, final storage plan itu dikirim ke pelabuhan tujuan, dikirim ke penerima, consignor, ya, consignee, ya, dikirim juga ke owner kapal, ya, supaya semua rencana pembongkaran, sebelum melakukan rencana pembongkaran, dokumentasi sudah diterima dari pihak-pihak yang punya muatan, juga dari pihak-pihak carrier, owner, dan agency. Ya. Nakoda harus memeriksa semua kelengkapan dokumen muatan, termasuk surat kesehatan atau binatang yang masuk hidup misalnya. Sesudah dikarantina diberikan animal health certificate, sertifikat pengangkutan untuk minyak kelapa sawit misalnya, kontainer, general cargo, dan sebagainya. Nomor 5, pemeliharaan selama pelayaran. Selama pelayaran, nakoda memperhatikan muatan dalam palka atau on deck dari cuaca-cuaca, pengaruh cuaca buruk misalnya, ombak laut, angin yang dapat mengakibatkan muatan rusak. Sehingga
pada saat pelayaran mualim dan nakoda harus lebih double check ya keadaan kondisi muatan tersebut. Nakoda membuat laporan berita acara jika terjadi kerusakan barang atau muatan atau disebut cargo damage report. Ya. Setelah mendapat berita kedatangan kapal, maka carrier atau pembawa muatan atau kapal ya atau perwakilan atau agen akan mengirim surat pemberitahuan kepada consignee. Ya, consignee itu yang disebut yang membeli Pak muatan, yang punya muatan, yang menerima muatan. Kalau pengirim adalah consignor, ya shipper. Ya, pemberitahuan kepada consignee apa yang diberitahukan notice of arrival, ya, dan menyelesaikan pembayaran uang tambang juga, pajak dan lain-lainnya, termasuk dokumen yang dibutuhkan. Konsumen aslinya ditukarkan dengan delivery order. Jadi konsumen yang asli ditukar dengan DO, delivery order. Dengan DO ini, consignee berhak menerima muatan dari kapal. Jadi konsumennya ditukar Pak dengan DO, dan dengan dasar DO ini, delivery order, penerima muatan ya berhak untuk menerima muatan dari kapal. Yang keenam, prosedur bongkar muat. Pada waktu pembongkaran juga dilakukan tally, Pak, perhitungan, ya, perhitungan barang-barang dari kapal ke pelabuhan terhadap muatan, ya, melakukan tally terhadap muatan, seling demi seling, dan kadang-kadang juga diperiksa oleh tim survei sebelum pembongkaran dilaksanakan. Pihak kapal membuat laporan pembongkaran cargo return report. Ya, selanjutnya muatan diserahkan kepada consignee. Ya, jadi pihak kapal juga membuat pembongkaran atau laporan cargo return report, ya, dan serahkan kepada pemilik atau penerima atau yang membeli muatan. Pengajuan tuntutan ganti rugi atau klaim biasanya, ya, misalnya harus sudah masuk dalam 5 hari setelah pembongkaran. Jadi penggantian ganti rugi atau klaim biasanya harus masuk dalam 5 hari setelah pembongkaran. Ya, itu prosedur muatan, Pak, pergerakan muatan.